Hi there, welcome to Siasat. Ayo kalian mau ngapain nih di sini? Pertama, Siasat tuh punya 3 fitur nih. Pertama kita bisa kenalan sama Siasat, kemudian belajar cara kerja Siasat, lanjut ke input transaksi dari Siasat itu. Pertama, kita kenalan dulu ya sama Siasat. Kenalan sama Siasat, kuy. Gas? Atau enggak nih? Gas dong. Nah, setelah kenalan sama Siasat, sudah penjelasan tadi, kita dapetin di sini. Ada penjelasan Siasat itu apa sih? Siasat itu adalah aplikasi sistem informasi kelompok 1 yang dibuat oleh kelompok 1. Siasat juga punya logonya itu dari bawah ini nih, kayak gini logonya. Terus setelah kenalan, kita bisa langsung input nih. Atau bisa pelan-pelan dulu. Pelan-pelan di sini adalah berarti kembali ke menu dashboard. Atau kita bisa kenalan nih sama anggota yang buat Siasat. Oke, kita kenalan nih. Pertama ada Kansa, Naida, Haikal, Ire, Agita, Listra, Delia, Cindy. Terus setelah kenalan, kita langsung aja nih pelajarin cara kerjanya. Udah gak sabar kan kalian? Yuk, gas aja deh. Nah, sekarang cara menggunakan Siasat. Yang pertama adalah kita bisa mengisi data sesuai yang ada di sini. Pokoknya kita pelajarin banget nih 88 caranya ini ya. Jangan lupa nanti kalau kalian bingung, setelah kalian buka Siasat, wah kalau aku nggak ngerti nih, kalian bisa buka YouTube-ku atau WhatsApp ke Delia Salsabila. Aku ini Delia Salsabila, oke? Kemudian setelah kita kenalan, terus juga udah belajar nih cara kerja dari Siasat ini, langsung aja nih kita masukin datanya. Udah gak sabar kan mau input datanya? Yuk, gas. Kalau enggak kita balik lagi ke menu dashboard dengan klik pelan-pelan sopir. Nah, setelah itu di input data usaha ini kita masukin lah nama usahanya. Misalnya aku ganti ya nama usahanya itu misalnya Start of Delias. Tanggal laporan keuangannya kita mulai dari September ya. Kita record dulu guys. Setelah di record, kita input neraca saldo awalnya. Nah, di sini kalian bisa masukin misalnya aja di sini 1 juta kan. Misalnya kita isi 500.000 ya. 500.000, terus di sini 500.000 itu buat perlengkapan itu ada 20.000 misalkan. Terus ada modal awalnya itu sebesar 50.000. Kemudian di sini kita salah, perlengkapan itu di debit bukan kredit, sorry. Sini 20.000. Oke. Bisa isi modalnya 52 ya. Perlengkapan dengan kas misalnya 52.000 ya misalnya. Kemudian di sini kita isi untuk pembeliannya itu sebesar 50.000. Kemudian setelah isi pembeliannya 50.000, kita isi juga di sini ada nanti kasih kepake ya, sisa Tino misalnya 0. Berarti di sini 100 ya deh, 102.000 biar balance. Nah, sekarang record. Setelah kita record, kan ini balik lagi nih ke Start of Delias. Selanjutnya kita ke input neraca saldo awal dulu ya. Tadi udah, terus neraca saldo awal ternyata udah ke-record kan di sini. Kemudian kita langsung gas input transaksi. Di gas input transaksi, kita di sini masukin nih tanggalnya itu tanggal berapa. Misalnya aja kita catat di tanggal September itu tanggal 9 September 2023, oke.
Nah, di sini misalnya kita dapat uang tuh transaksi pertama dari penjualan atas nama sebut saja Salsabila ya, Salsabila. Di sini kita menjual baju, misalnya menjual baju sebesar 50.000. Langsung aja kita record di sini. Sebentar, di sini linketnya belum kita. Oke, setelah kita masukin nominalnya, misal nominalnya kita jual seharga 60 ya. 60.000. Terus kita record di sini. Oke, udah ke record. Terus di sini misalnya kita juga ada nih pengeluaran di tanggal 9 juga 2023 untuk membeli baju kepada misalnya bajunya dari pemasok gitu, dari agen gitu ya, agen baju atau toko baju gitu, yang grosiran itu misalnya namanya itu Bu Vina, saya Bu Vina. Nah, di sini kita keterangannya pembelian. Terus habis itu nominalnya misalnya kita isi 40.000. Oke, 40.000. Kita record dulu. Nah, udah di record, kita bisa nih langsung cek laporan keuangannya atau cetak kwitansi penjualannya. Oke, misalnya kita akan cek kwitansi penjualan. Kita pencet aja, cek kwitansi penjualan. Nah, ini kwitansi penjualannya itu menjual baju di tanggal 9 September 2023. Dijualnya itu oleh Store of Amdelias. Nah, setelah kita buat ada nih yang ini, kita bisa langsung print ya. Kalau langsung print, kita langsung aja ke menu print di sini dan print aja langsung di sini untuk print kwitansinya. Kemudian kita bisa nih, setelah kita selesai kwitansi, kita bisa langsung balik ke input atau kita balik ke dashboardnya. Kalau balik ke input, tinggal klik ini. Terus kita misalnya pengen cek laporan keuangannya nih, cek laporan keuangannya. Dan kalau misal kita lupa cara inputnya, kita bisa nih pencet ini, kita pelajarin lagi untuk cara inputnya. Kemudian langsung aja kita kembali ke input yang tadi kayak gini. Nah, kita langsung cek laporan keuangannya. Ini kita mulai dari laporan laba rugi. Kemudian dari laporan laba rugi, kita misalnya nih pengen tahu di sini tuh ada laporan posisi keuangan nggak sih? Ada dong pasti laporan posisi keuangan. Yuk kita cus. Ini ada laporan posisi keuangan, terus juga ada laporan laba ruginya. Ini laporan posisi keuangan. Nah, untuk laporan arus kasnya kita bisa lihat di sini laporan arus kas ada ya. Nggak ada laporan arus kasnya ternyata karena di sini ada alasan-alasannya, kalian bisa baca dan pahami. Aturan untuk UMKM tidak memerlukan laporan arus kas. Kemudian dari sini kita selain walaupun nggak ada nih laporan arus kas, kita bisa lihat nih ada jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Nah, kalau kamu pengen tahu nih di jurnal penerimaan kas tuh ada apa aja sih nih? Ada kayak gini, ada keterangan tadi kita input tuh menjual baju di sini tanggal 9 60.000. Nah, gitu. Kalau misalnya kita pengen balik lagi ke tadi untuk cari yang jurnal penerimaan pengeluaran kasnya, kita bisa langsung cek laporan keuangan ke laporan arus kas, terus kita lihat pengeluaran kasnya. Kayak gini. Terus kita bisa di sini setelah udah nih kita kembali ke input. Terus kita lihat ada jurnal umumnya nggak sih? Ada dong pastinya, ada sayangan ya. Sinilah jurnal umumnya. Kemudian setelah itu kita bisa nih setelah tahu jurnal umum, kita bisa kembali ke inputnya. Oke? Kembali ke input, baca lagi untuk melihat misalnya buku besarnya. Ini aku kepo nih, kita lihat di sini ada buku besarnya.
juga. Terus ada jurnal umumnya juga. Oke. Buku besar langsung ke link ke jurnal umum. Karena pencatatan buku besi itu pasti dari jurnal umum. Terus selanjutnya kita belum lihat nih, ada neraca lajurnya nggak sih? Ada dong. Kita lihat laporan keuangannya. Di sini ada neraca lajurnya nggak? Ada sayangannya. Oke. Setelah ini kita ada neraca lajur ini kan berdasarkan awalnya dari buku besar terus juga dari jurnal umum. Makanya di sini langsung ke link di buku besar dan juga jurnal. Terus dari sini kita bisa kembali ke input atau pulang ke ini, oke? Nah, kalau kita penasaran, tadi kan itunya rugi ya. Kenapa bisa rugi? Kita lihat ya. Di sini padahal di sini ada 60.000, pembeliannya 40.000 ya. Coba kita cek kenapa bisa rugi. Penjualannya 60.000. Penjualannya 60.000. Kita kembali dulu ke input. Betul, penjualannya 60.000. Terus tadi itu 90.000 itu untuk pembeliannya. Benar-benar rugi. Kenapa rugi? Karena di sini kita beli awal itu 90.000, ternyata kita dapat jual cuma 60.000. Kalau misalnya ini kita ganti, kita bisa untung nih. Misalnya aja ini kita ganti dengan 100.000 ya. Oke, kita langsung cek laporan keuangannya. Kan neraca-racanya apakah rugi? Wah, ternyata. Oke, berarti oke, selanjutnya udah selesai ya. Kita langsung balik. Sampai jumpa.